Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Nur Ekawati, masih dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih akan belajar tentang himpunan. Khususnya, kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Baiklah, mari kita mulai membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Sudah siap anak-anak? Ya, kita mulai dari himpunan kosong. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Iya, namanya saja himpunan kosong. Pasti tidak memiliki anggota, ya, atau anggotanya kosong. Jadi, dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang biasa kita kenal dengan istilah himpunan kosong. Himpunan kosong dinotasikan dengan lambang seperti ini atau seperti ini. Ya. Apa sih yang dimaksud himpunan kosong itu? Bagaimana contohnya? Nah, supaya lebih jelas, saya punya ilustrasi cerita seperti ini. Ya, coba kalian simak ya. Diketahui 4 orang siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Jadi nanti masing-masing siswa akan memilih 1 pertanyaan yang diambil dari kotak undian, yang mana pertanyaan tersebut adalah tentang himpunan. Nah, yang jadi pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Nah, diceritakan 4 orang siswa tersebut telah mengambil 1 pertanyaan dari kotak undian. Amelia mendapat pertanyaan tentang menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Sedangkan Bella mendapat pertanyaan tentang menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ya. Demikian juga Cantika dan Diana masing-masing mendapat pertanyaan tentang himpunan. Nah, anak-anak, dapatkah kalian membantu teman-teman kita ini menemukan anggota dari himpunannya? Mari kita mulai satu persatu ya. Kita lihat dulu dari Amelia. Amelia mendapat pertanyaan tentang menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ya. Kalian tahu bilangan cacah itu paling kecil adalah 0 ya. Maka kalau yang diminta bilangan cacah yang kurang dari 0, pasti tidak ada. Jadi, himpunan yang dipilih Amelia ini merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Ya. Lalu bagaimana dengan Bella? Tentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 artinya antara 0 dan 1. Adakah bilangan bulat antara 0 dan 1? Ya, pasti tidak ada ya. Yang ada bilangan pecahan. Ya, maka himpunan Bella juga ini merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Ya. Nah, sekarang kita ke himpunan milik Cantika. Cantika ditanyakan tentang himpunan menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada tidak anak-anak? Ya, tidak ada ya. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Maka himpunan milik Cantika juga merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Ya. Lalu bagaimana dengan punya Diana? Di sini pertanyaannya adalah menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Ayo, siapa yang ingat bilangan prima itu berapa saja? Ya, diantaranya kita mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kalian ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor ya. Nah, di sini ada tidak bilangan prima yang genap? Ya, ada ya, yaitu bilangan 2.
atau angka 2. Jadi 2 itu merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Jadi himpunan milik Diana mempunyai satu anggota, yaitu 2, ya. Nah, karena di antara keempat siswa ini yang himpunannya memiliki anggota hanya Diana, sedangkan yang lain himpunan kosong, maka sesuai persyaratan tadi, pemenang dari undian ini adalah Diana, ya. Nah, Nana, demikianlah contoh dari himpunan kosong, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekarang kita akan membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S, ya, huruf S besar. Bagaimana contoh himpunan semesta? Ya. Contoh yang pertama. Coba. Manakah himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya adalah sepeda motor, mobil, dan truk, ya. Jadi di sini kita sedang membicarakan himpunan A yang anggotanya adalah ini, ya. Manakah di antara 4 himpunan semesta ini yang mungkin untuk himpunan A ini? Coba kita cek, ya. Untuk himpunan semesta yang pertama adalah himpunan kendaraan. Apakah semua anggota himpunan A termasuk di dalam himpunan kendaraan? Iya, betul ya. Maka himpunan yang pertama ini merupakan himpunan semesta yang mungkin, ya. Lalu kita cek yang kedua, himpunan semestanya adalah himpunan kendaraan bermotor. Sepeda motor, mobil, dan truk termasuk dalam himpunan ini. Maka himpunan yang kedua ini juga merupakan himpunan semesta yang mungkin. Lalu bagaimana dengan yang nomor 3? S sama dengan himpunan kendaraan bermotor roda 4. Ya. Apakah semua anggota himpunan A ada di dalam S? Ya, tidak ya, karena sepeda motor bukan kendaraan roda 4. Maka untuk yang nomor 3 ini adalah bukan himpunan semesta yang mungkin. Nah, lalu bagaimana dengan yang keempat? S adalah himpunan alat transportasi. Apakah semua anggota A merupakan alat transportasi? Ya, betul ya. Semua merupakan alat transportasi. Maka yang keempat juga adalah merupakan himpunan semesta yang mungkin, ya. Itu adalah contoh yang pertama. Masih tentang himpunan semesta, sekarang kita ke contoh yang kedua. Manakah himpunan semesta yang mungkin dari himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7? Ya, di sini ada 4 himpunan. Kita tentukan mana saja himpunan semesta yang mungkin. Ya, kita lihat yang himpunan pertama. S adalah himpunan bilangan ganjil. Apakah semua anggota B merupakan bilangan ganjil? Ya, betul ya. Maka himpunan yang pertama ini adalah benar. Ya. Lalu bagaimana dengan yang kedua? S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalian lihat di sini, apakah semua anggota himpunan B 1, 3, 5, 7 ada di dalam S? Ya, ada semua ya. 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, ya. Maka himpunan kedua ini juga merupakan himpunan semesta yang mungkin, ya. Sekarang kita ke nomor 3. S adalah himpunan 10 bilangan asli yang pertama. 10 bilangan asli yang pertama artinya bilangan asli dimulai dari 1, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Apakah anggota himpunan B ada di dalam sini? Ya, ada ya, ada semua ya. Maka nomor 3 ini juga adalah himpunan semesta yang mungkin, ya. Lalu bagaimana dengan yang nomor 4? S adalah himpunan bilangan prima. Nah, di sini himpunan bilangan prima 2, 3, dimulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya. Kalau kalian lihat di sini ada himpunan anggota himpunan B yaitu 1 yang tidak terdapat di dalam himpunan bilangan prima, ya. Karena bilangan prima dimulai dari 2 kan? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan 1 bukan anggota himpunan S ini. Sehingga yang nomor 4 ini adalah bukan himpunan semesta yang mungkin. Nah,
Anak-anak, mudah-mudahan dengan dua contoh yang sudah diberikan, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan himpunan semesta. Oke, kita lanjut tentang diagram Venn. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud diagram Venn? Jadi, suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebutlah yang dinamakan diagram Venn. Bagaimana aturan dalam menggambar diagram Venn? Ya, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian, yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan atau digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Ya. Lalu yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Ya, jadi ada titiknya. Dan yang keempat, bila suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Lalu bagaimana cara menyajikan himpunan dalam diagram Venn? Ya, mari simak penjelasannya. Nah, bagaimana cara menyajikan himpunan dengan diagram Venn? Saya punya beberapa contoh, coba perhatikan. Contoh yang pertama. Di sini diketahui ada himpunan S yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Dan himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Lalu himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Gambarlah ketiga himpunan ini di dalam diagram Venn. Ya. Bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan. Di sini himpunan S kita gambarkan dengan persegi panjang yang di sudut kiri atas diberi lambang S. Lalu, karena di sini ada dua himpunan yaitu A dan B, maka buatlah dua kurva sederhana di sini berbentuk oval ya atau lingkaran. Nah, kalian perhatikan dulu. Sebelum menggambar kalian perhatikan anggota masing-masing. Di sini anggota A adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota himpunan B adalah 4, 5, dan 6. Antara himpunan A dan himpunan B tidak memiliki anggota yang sama. Sehingga gambar himpunannya atau gambar lingkarannya dibuat terpisah. Ya, seperti ini, terpisah. Lalu kalian masukkan masing-masing anggotanya. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3. Masukkan di sini 1, 2, 3 ya, masing-masing diberi titik. Kemudian juga masukkan anggota himpunan B. 4, 5, 6 masukkan ya. Lalu selanjutnya kita lengkapi anggota himpunan S. Di sini anggota himpunan S kan 1 sampai 9. Di sini yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sisanya yang belum termasuk di dalam himpunan A dan B, kita tuliskan di luar himpunan A dan B, tetapi masih di dalam persegi panjang tersebut ya. 7, 8, 9. Jadi himpunan S ini adalah yang semuanya. Demikian ya. Diketahui di sini himpunan A dan B tidak memiliki anggota yang sama, maka disebut juga himpunan yang saling lepas atau saling asing. Ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Diketahui himpunan S-nya sama 1 sampai 9. Lalu di sini ada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Ya. Sebelum menggambar kita perhatikan dulu antara himpunan A dan himpunan B ini memiliki anggota yang sama, yaitu 4 ya, sama-sama mempunyai anggota 4. Nah, lalu bagaimana cara menggambarnya? Karena antara himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, maka lingkarannya kita gambarkan bergandengan. Ya. Di sini himpunan yang sama dituliskan di tengah di antara himpunan A dan B. Ini artinya 4 ini merupakan anggota himpunan A dan juga 4 ini merupakan anggota himpunan B. Ya. Lalu kita lengkapi anggota yang lain. Himpunan A 1, 2, 3, 4, ini 4 sudah ada, berarti sisanya 1, 2, dan 3. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 4 sudah ada, berarti sisanya 5, 6, 7. Ya. Lalu terakhir kita lengkapi anggota himpunan S, di sini 1 sampai 9. Karena yang sudah ada di dalam himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka yang belum ada kita letakkan di luar himpunan, yaitu 8 dan 9. Ya. Karena himpunan A dan himpunan B
memiliki anggota yang sama, maka disebut himpunan yang saling beririsan. Digambarkan dengan lingkaran yang saling bergandengan. Ya, itu adalah contoh penyajian diagram Venn. Ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, masih tentang penyajian diagram Venn. Ya. Di sini diketahui himpunan S-nya masih sama, yaitu 1 sampai 9. Lalu ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum kita gambarkan, kalian perhatikan dulu anggota masing-masing himpunan. Kalau kita lihat di sini anggota himpunan A semuanya ada di dalam himpunan B. Maka nanti cara menggambarnya, lingkaran himpunan A berada di dalam himpunan B seperti ini ya. Lalu kita lengkapi anggotanya, himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini sudah ada 1, 2, 3, maka tinggal melengkapi 4, 5, dan 6. Lalu terakhir adalah kita lengkapi anggota himpunan S-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada, maka sisanya 7, 8, 9 diletakkan di luar lingkaran. Ya. Nah, anak-anak, karena himpunan A berada di dalam himpunan B, maka disebut juga himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Kita ke contoh yang keempat. Di sini himpunan S-nya masih sama. Lalu kita lihat di sini ada himpunan A dan B. Kalian perhatikan di sini anggotanya sama persis ya. 1, 2, 3, 4. B-nya juga 1, 2, 3, 4. Maka karena anggota himpunan A dan B sama, untuk menggambarkan lingkarannya kita cukup menggambarkan satu saja. Jadi di sini lingkaran ini merupakan himpunan A sekaligus juga merupakan himpunan B ya. Lalu isikan anggotanya, dan yang terakhir lengkapi anggota himpunan S. Nah, karena himpunan A dan B anggotanya sama, maka disebut himpunan yang sama. Ya. Demikian ya contoh penyajian diagram Venn. Selanjutnya adalah contoh bagaimana cara membaca diagram Venn. Jadi di sini diagram Venn-nya sudah ada. Lalu kita akan menentukan anggota-anggota himpunan yang ada di dalam diagram Venn tersebut. Ya, mari perhatikan. Berdasarkan diagram Venn tersebut, dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Yang pertama, tentukan anggota himpunan S dari diagram Venn ini. Ya, anggota himpunan S artinya adalah semua anggota di dalam diagram Venn ini. Ya, kita sebutkan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya. Mudah sekali bukan? Kemudian anggota himpunan A. Anggota himpunan A artinya adalah semua anggota yang berada di dalam lingkaran himpunan A. Ini ya. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Lalu selanjutnya anggota himpunan B. Maka anggotanya adalah semua yang ada di dalam lingkaran himpunan B. Ini ya. Anggotanya adalah 4, 5, 6, dan 7. Ya. Selanjutnya, di sini ada himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Maksudnya gini, kita cari anggota himpunan yang sekaligus merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Yaitu adalah yang mana? Ya, ini ya, anggotanya adalah 4 ya. Oke. Selanjutnya, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Perhatikan perbedaannya. Di sini kalimatnya adalah anggota A dan B. Kalau yang ini anggota A atau B. Maka artinya gabungan. Kita gabung semua anggota yang ada di dalam lingkaran himpunan A dan ada di dalam himpunan B. Kita gabung semua ya. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya himpunan E adalah yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota himpunan B ya. Artinya yang di luar lingkaran A dan lingkaran B. Mudah sekali ya. Yang di luar lingkaran A dan lingkaran B adalah 8. Oke. Selanjutnya himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Perhatikan, hanya menjadi anggota A. Ya. Perhatikan di sini lingkaran A. Kalau kita lihat 4 ini selain merupakan anggota A, dia juga merupakan anggota B.
maka yang hanya menjadi anggota A adalah 1, 2, dan 3. 4 ini tidak termasuk ya, karena 4 selain anggota A juga anggota B. Dan yang selanjutnya, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B ya. Sebaliknya seperti tadi, kita lihat lingkaran B yang anggotanya hanya merupakan anggota B yaitu 5, 6, dan 7. Sedangkan 4 tidak termasuk karena 4 juga selain menjadi anggota B, dia menjadi anggota A. Maka yang hanya menjadi anggota B adalah 5, 6, dan 7. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami ya pembahasan kita kali ini. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.